Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 bab 5, yaitu tentang menciptakan puisi. Nah, materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan mengenal puisi. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Nah, di puisi juga memiliki rima dan irama. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup, seperti air yang mengalir. Perhatikan bait puisi berikut ini. Nah, kalian bisa lihat nih, pada bagian setiap baris itu disebut larik. Kemudian kumpulan larik itu akan menjadi sebuah bait. Sedangkan yang digarisbawahi itu adalah rima. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam puisi, yaitu larik, bait, rima, penggambaran yang menggunakan panca indera manusia, diksi atau pemilihan kata, serta majas atau gaya bahasa. Selanjutnya, kita bahas perbedaan puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan adalah puisi yang isinya mudah dipahami. Kalimat-kalimat dalam puisi diafan itu jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan puisi prismatis itu adalah puisi yang maknanya cukup sulit dipahami. Kalimat-kalimat dalam puisi prismatis mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, cara memahami isi puisi. Ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan agar dapat memahami isi puisi, yaitu menemukan kata kunci di judul. Biasanya, judul itu ada kata kuncinya. Kemudian menandai kata-kata yang tidak dipahami untuk dicari ya artinya. Kemudian membayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Menandai kata-kata yang sering diulang karena itu merupakan kata kunci, serta memerhatikan pemilihan diksinya. Selanjutnya, perbedaan majas metafora, simile, dan repetisi dalam puisi. Majas metafora adalah majas yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dan benda atau antara orang dan benda. Nah, di sini ada beberapa contoh majas metafora nih. Seperti tulang punggung, itu artinya penopang. Buah hati, yang artinya anak kesayangan. Cindera mata, yang artinya oleh-oleh. Sampah masyarakat, yang artinya orang yang tidak berguna. Serta tangan kanan, yang artinya orang kepercayaan. Sedangkan simile, itu adalah majas yang menunjukkan perbandingan eksplisit atau secara langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya, seperti, sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Ini adalah contohnya. Bibirnya seperti delima merekah. Matanya seperti bintang timur. Seperti menating minyak penuh. Bagai air di daun talas. Laksana bulan 14. Berikutnya repetisi, yaitu majas yang berupa pengulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, di situ ada yang diulang-ulang yaitu kata rindu. Selanjutnya, cara menciptakan puisi. Membuat puisi atau menciptakan puisi dapat melalui dua cara, yaitu menciptakan puisi dengan metode 5 langkah dan menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Berikut ini adalah langkah menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Yang pertama, temukan satu hal yang paling mengesankan. Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Kemudian yang ketiga, ingat nih perasaan kalian saat itu bagaimana. Yang keempat, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Yang terakhir, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Sedangkan untuk menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata, kalian hanya perlu memilih 3 kata yang akan digunakan dalam puisi nantinya.
Nah, usahakan yang saling berkaitan dan mudah untuk disusun kata-katanya ya. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi artinya membacakan puisi. Ketika mendeklamasikan puisi, ada 3 hal yang perlu kalian ingat, yaitu intonasi, gestur, dan nada. Intonasi yaitu ketepatan pengucapan irama kalimat atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada saat membaca puisi. Gestur yaitu gerak anggota tubuh saat membaca puisi. Sedangkan nada yaitu tinggi rendahnya suara saat membaca puisi. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.